omah kemuliaan. Baital izzi ing omah kemuliaan wa syarafi lan tegese kemuliaan. Bon. Sebelum kita lanjut, saya pengen minta tolong sama sampean-sampean yang ada di sini. Sudah terbiasa terbiasa wirid Trodibul Atos, ya kan? Kemudian terbiasa wirid Trodibul Haddad, kemudian terbiasa wirdus sakron, apalagi Dalail Khairat kita baca mingguan, Basyairul Khairat juga mingguan, ngoten nggih. Kemudian Muntakhab punya Habib Ali. Saya minta tambah satu lagi tapi dibaca sendiri-sendiri, yaitu Wirdul Latifnya Al-Imam Al-Haddad. Wirdul Latif Imam Haddad, gampang, kata-katanya hampir-hampir mirip dengan Ratib Haddad, Ratib Atos. Itu dibaca setiap pagi dan setiap sore. Tapi kalau saya biasanya minimal nyekap sing subuh. Nanti sampean baca pas ketika sholat duha. Mana sih sholat duha ya, Masya Allah, soleh ya. Makanya cuane akeh ya. Ada bisa dibaca, pokoknya sebelum zuhur lah. Sebelum zuhur itu dibaca. Harapannya namanya aja Latif ya. Latif itu dari asma Allah Al-Latif, yaitu zat yang maha pengasih. Mbok menawa dengan barokah baca Wirdul Latif, kita semua menjadi orang-orang yang disayangi, dikasihi kali Gusti Allah. Tolong diamalkan, enggak usah berjamaah. Ya, sampean nanti searching atau sampean nanti pinjam kitabnya Abuya, itu ada kitab Syawariqul Anwar. Kalau ada yang punya ini, punya Habib Umar, apa namanya? Khulasoh Al-Madad, itu ada, diamalkan. Saya berasakan betul, saya mengamalkan ini sejak tahun 2012 atau 2013. Awal saya mengamalkan pas hajian, alhamdulillah. Yo disayang kali Gusti Allah, tapi belum tentu disayang karo makhluk. Tapi butuhnya apa to karo makhluk kan, ngoten nggih. Ya, itu diamalkan, bukan ijazahkan, wis makna niku. Pokoknya sing sampean lakukan di sini itu semuanya udah ijazahan. Dene njaluk sanate bisa, ngoten. Sing cedha paham nggih? Pesan satu itu aja, Wirdul Latif. Insyaallah enggak sampai 10 menit, cepet insyaallah. Nek buka jamaah malah suwe. Paham nggih? Nanti dimulai kapan monggo, dimulai bakdo ini boleh, dimulai besok Sabtu juga boleh, monggo. Pokoknya minimal sehari sekali. Pas pagi itu bagus. Kalau bisa pagi sore keren. Karena di situ Allahumma inni asbahtu usyhiduk wa usyhidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antullah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Itu kalau dibaca 4 kali kila tidak akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, husnul khatimah. Maksudnya gitu, paham ya? Diamalkan. Bon, kita lanjutkan. Ada seorang ahli syair mengatakan dengan pepatahnya yang indah, walikulli talibil ladzatin mutanazzahun wa ala dzunuzhati alimin fi kutbihi. Semua orang yang memiliki kecondongan untuk mencari kenikmatan, buah leha-leha, pokoknya pengayem-ayem mati ya. Orang itu kalau sudah hidup itu banyak problemnya, yang enggak punya problem itu anak kecil. Ya Masya Allah, anak kecil, para aulia itu enggak punya problem. Mereka itu kalau orang-orang yang seperti kita banyak problem, itu pasti ada tempat refreshingnya. Mutanazzahun itu tempat refreshing. Ngasih sampai nih usbu agenda ya. Tapi kita Asyura agenda kemana ini kita kan gitu ya. Tapi insya Allah cah kene akeh posone daripada lungone, Masya Allah. Nah itu semuanya itu pasti memiliki tempat healingnya masing-masing, tempat refreshingnya masing-masing. Dan bagi orang yang alim itu tempat refreshing paling enak itu ya berkutat dengan kitab-kitabnya. Anjen senengane ngilmu kok dene awak dhewe lah. Awak dhewe bukan masalah ilmu, mungkin yang lain jalan-jalan kemana atau kemudian main HP juga sudah cukup nek anu ya. Bahkan ngopi tok iso nikmat ya ono gitu ya. Tapi perlu difahami ya, perlu difahami. Kalau Anda niatnya bertamasya atau niatnya healing itu betul-betul karena terhindar dari kemaksiatan, itu malah bisa menjadi nilai ibadah. Saya mendengar sebuah ceramah dari Gus Baha itu gitu. Mbok sudah diwangi ojo terlalu ketok soleh-soleh banget.
Dadi wong aja terlalu ketok soleh-soleh banget. Nek pengen ngalahno setan iki gampang. Jadi misal aku niat ngudek kopi, ketoke ngudek napa? Kopi, nyeruput kopi. Muni alhamdulillah tok iku setan wis kepanasan. Jadi waktu yang enggak untuk zikir, waktu yang enggak untuk belajar, tapi dia merasakan nikmatnya gitu ya, paham ya? Bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita yaitu waktu kosong. Itu sudah bisa mengalahkan setan. Makanya saya kan berkali-kali mengatakan pada sampean ya, kalau Anda sibuk alhamdulillah, kalau enggak sibuk ya di alhamdulillah juga, syukur karena enggak semua orang bisa punya waktu kosong seperti kita, paham ya? Makanya setiap daripada apa yang kita lakukan itu betul-betul akan bernilai ibadah. Bisa membuat panas muka setan. Makanya itu sampean pinter-pinter niat itu. Nek niat pinter ya rusak mangke semuanya, apa bedanya dengan orang-orang pinggir jalan. Pokoknya silahkan cari kesenangan Anda. Kalau memang Anda itu cari yang apa namanya, murah meriah, setinan seneng, wis niat ya yang ibadah ya. Utawa main PS lah, sing PS 5, ya serak apa-apa lah senajan kecekel keamanan lah kan itu. Oh niatnya sodako kan, bermain dan sodako loh itu niatnya. Ya. Atau pengen rodok larang sithik ke Korea misalnya, iya monggo. Nah, ya tergantung masing-masing. Saya ini tak praktekkan betul. Saya itu tak praktekkan betul. Bukan saya tuh nggak betah di rumah enggak. Tapi saya niat keluar itu juga seperti itu. Niat keluar, niatnya malah iso wakeh aku. Niat healing ya, niat ngisi waktu kekosongan. Itu bentuk bersyukur lagi. Di akhirat ya kepenak ngomongku loh. Kita waktu kosong malah lunga-lunga loh Gusti. Kalau menikmati pemberian jenengan, apakah jenengan nggak suka saya menikmati apa yang Anda berikan kan gitu ya? Kemudian saya niatnya menyenangkan keluarga, saya niatnya jajakno bojo loh ya kan. Akhirnya ganjaran-ganjaran tak walaupun ketoke napa hanya jalan-jalan nggak bermanfaat kentekno bensin dan lain-lain. Tapi kan niatnya wong alim beda karo niatnya wong bodoh. Makanya ini dipelajari betul. Saya rekomendasikan Anda untuk download atau kalau bisa punya Kitabun Niyat itu ada ya. Punyanya saya saat juga ya. Nah, dicari itu ada Kitabun Niyat, belajar di situ niat nikah itu apa, tapi nggak ada niat mati ya, niat nikah, niat tolabul ilmi, niat dan segala macam itu bisa Anda praktekkan. Bahkan waktu kosong bisa diniati. Niat apa? Bersyukur menikmati pemberiannya Allah. Delok wong sibuk ya Gusti sakene rek wong apa raine busem uteke putek. Aku alhamdulillah soleh-leha kan ngoten niku dinikmati. Pun Waqala akhar dan orang lain ada yang berkata al-ilmu yarfa'u baitan na'imata lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wa syarfi. Ini masyhur sekali. Ilmu itu bisa mengangkat derajat harkat orang yang tidak memiliki apa-apa. Ya yarfa'u baitan na'imata lahu. Omah ora ana cagake iku omah model apa? Kan ngoten. Alias Mas ini hanya bahasa isyarat. Bahasa isyarat bahwasanya ketika orang memiliki ilmu, serendah apapun dia itu pasti akan naik dengan sendirinya. Janjinya Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang sing corok strata sosialnya itu rendah. Bahkan sering kali kita kalau baca kitab Ihya di awal-awal itu banyak sekali sosok-sosok yang mana mereka adalah hamba sahaya. Tapi karena ilmu akhirnya hamba sahaya ini tersebut menjadi kiai sampai para pejabat pun datang. Ya, wong rak duwe apa-apa, dia hanya seorang budak tapi dia alim. Akhirnya sampai ibaratnya gubernurnya aja datang ke rumahnya dia, sowan. Ya ora trimo nggawa gula kopi pangkate gubernur kan ya. Ya gue bisa kan luwih kandel daripada sing pinggir bocah-bocah sing lagi golek duit. Tapi ala kulli hal, kalau kita memang betul-betul bernisbat kepada ilmu, khususnya ilmu syariah, itu insya Allah janjinya Allah itu yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi dengan catatan, iku sing ketok nikmate. Kadang ya wong duweni ilmu ki ya akeh rak nikmate juga. Tenggo dadi kiai iki gampang boh. Sawangane wong kan masyaallah, wah dadi kiai enak ya. Diparani terus ana wong martamu bisa roi ya. Padahal bisa roy karo masalah sing digawa, gede masalah sing digawa.
Loh iya, wong datang itu masamu kene ora apa-apa nih. Oh, dia nggak punya peran apa-apa. Bisa roe meng gula kopi tok. Nggak sebanding dengan masalahnya. Sudah gitu gula kopine diwekno santrine meneh. Lho piripun? Ya, iki bukan itu masalah profesi kiai loh. Kiai ini bukan profesi ya. Ini bukan profesi. Jadi jangan diprofesikan ya ini. Akram hati-hati. Jadi kalau orang datang kepada kiai, kadang bicara yang diberikan dengan masalah yang dibawa itu lebih berat masalah yang dibawa. Jarang sekali orang itu datang kalau tanpa niat apa-apa, pasti adalah modus sesuatu atau apa. Kan jadi kiai itu susah. Wis ngono bareng ngopeni tamu kemelulang, bareng mulang balik meneh nemoni tamu. Tamu ini kadang rak reti wayah melu mangan. Nonton iku wis greget temenanan. Jadi tombok terus itu loh. Kalaupun kiai-kiai gawagis itu pada akhirnya punya mobil Ferrari atau mobil Alphard, itu biasa aja gitu loh. Karena sudah sebanding dengan apa yang dia urus itu loh. Kecoba nek kiai idonyo, aku idonyo beda meneh. Yang dia urus itu umat, nyelametno wong sakmono akeh ben ora mlebu neraka kudu angel ya. Nyelamet wong 40 kayak ngene tok. Mikir wong 40 ben bicarane rak neraka ya beban bagi saya. Diarahno sithik-sithik ayo Rotibul Haddad, Rotibul Atos, tambah Wirdul Latif. Ngene mulai sesuk kita enggak tahu kan. Rumang sama aku nak mikir, tak pikir no, Masya Allah. Setiap saya sholat itu ketok raine Iqbal, ketok raine Barok, sing kena. Tahu ya, ketok raine sopo. Itu ketika sholat itu saya mesti keingat sampean. Kalau Iqbal sih cuma satu masalah, kurang melek. Ya, paham ya. Jadi ilmu itu memang bisa mengangkat harkat derajat seseorang, tapi sebanding juga dengan masalah yang akan dihadapi. Sebaliknya wal jahlu yahdimu baital izzi wa syarafi. Semulia apapun orang dari asal usul yang misalnya dia taruhlah anak raja, anak sultan, tapi nek bodoh-bodoh wae. Justru dia akan ojo dicetakno ngono. Dia akan menghancurkan kehormatan keluarga. Loh, Gus Dur ini sudah nganu al ilmu yarfa'u baitan itu la imadalahu. Tapi dia kan dari awalnya sudah izun wa syarafun ya insyaallah ya. Metu saka kene ya izun wa syarafun. Nek kok kene, tapi tekan kene ya biasa wae. Jadi kayak misal ana wong sing asline Gus, wong asline kiai, wong sing asline keturunannya orang-orang yang soleh, tapi nek kedarung nakal nggih pun al jahil itu akan membuat dia menjadi orang yang tidak terhormat. Berapa banyak orang pondok yang mati karena penerusnya nggak bisa meneruskan. Sapa iki? Loh, di pondok iki Mbae. Lah kowe iki dibariki diurip-urip don ya. Tapi bayar sik utange barang dek wingi ku ya. Iku sing garai rusak iki ya. Nah, nanti kita terus dibahas di bawahnya itu masalah anak-anak yang nggak tahu diri tentang bagaimana tidak bisa merawat aset akhirat yang dimiliki orang-orang tuanya. Waqala akharul wasdawas apa ulama kang liya. Al ilmu zainun wa tashrifun li sahibihi fatlubhu titafunun al ilmi wal adaba kam sayyidin badalin aba'uhu nujubun kanur ru'usa fa amsah ba'dahum dhanaba. Al ilmu utawi ilmu zainun iku pepaes perhiasan. Ora tau pepaes perhiasan. Al ilmu utawi ilmu zainun iku pepaes wa tasyrifun lan kemuliaan. Wa tasyrifun lan kemuliaan li sahibihi keduwe wong kang duweni ilmu. Li sahibi keduwe wong kang duweni ilmu fatlub mongko golek sapa sira. Fatlub mongko golek sapa sira. Enake diloncat iki. Fununal ilmi ing pira-pira fan keilmuan. Berarti ilmu yang banyak maksudnya. Fununal ilmi ing pira-pira fan keilmuan.
Wal adaba lan pira-pira sopan santun. Akhlak maksudnya. Wal adaba lan pira-pira sopan santun akhlak. Hudita mongko bakal entuk pituduh sapa sira. Hudita mongko bakal entuk pituduh sapa sira. Kam sayyidin pira akeh ndara pemimpin. Kam sayyidin pira akeh ndara utawa pemimpin. Batolin kang hebat-hebat. Batolin kang hebat-hebat abauhu utawi pira-pira leluhure sayyid. Abauhu utawi pira-pira leluhure sayyid. Nujubun iku pira-pira bangsawan utawa wong kang terkemuka. Nujubun iku pira-pira bangsawan wong-wong terkemuka. Kanu was ana sapa abauhu. Kanu was ana sapa abauhu ar-ru'usa iku pira-pira pemimpin. Ar-ru'usa iku pira-pira pemimpin fa'amsa mongko dadi mangsa sore. Fa'amsa mongko dadi mangsa sore ba'dahum ing dalem sak ba'dane abauhu. Ba'dahum ing dalem sak ba'dane abauhu dzanaban ing dadi buntut ora dosa, dzambun nek dzambun. Dadi dosa ya. Parah ya. Buntut kan akhir. Dan apa yang dadi buntut malah dosa, seneng kami polek dosa. Wa muqrifun. Wa muqrifu khamilin. Wa muqrifun khamilul abai. Wa muqrifun lan utawi wong kang ina. Wa muqrifun khamilul abai dhi adabin nalal ma'ali bil adabi min al ma'ali ya bil adabi war rutaba. Wa muqrifun lan utawi wong kang ina khamilul abai kang mastur leluhure alias ora dikenal. Khamilul abai kang mastur leluhure. La'ala sawab dzu adabin. La'ala sawab pakai wawi. Dzu adabin iku wong kang duweni sopan santun. Dzu adabin iku wong kang duweni sopan santun. Nala merkuleh sapa muqrifun khamilul ahba. Muqrifun ngoten. Nala merkuleh sapa muqrifun al ma'aliyah ing pira-pira kemuliaan. Panggonan kang dhuwur alias kemuliaan. Bil al ma'aliyah ing pira-pira kemuliaan diloncat sing enak warrutaba lan pira-pira derajat mulya. Warrutaba lan pira-pira derajat mulya bil adabi sebab pira-pira akhlak sopan santun. Al ilmu utawi ilmu kanzun iku apa jenenge? Tambang ya. Harta karun gitu. Kanzun iku harta karun. Al ilmu utawi ilmu kanzun iku harta karun wa dzukhrun lan simpenan. Wa dzukhrun lan simpenan la fanaa kang ora ana rusake iku maujud. La fanaa kang ora ana rusake iku maujud lahu kedue ilmu. Nikmal qarinu utawi sak apik-apike nikmate kanca. Nikmal qarinu utawi sak nikmate to sak apik-apike kanca idza ma sahibun idza ma sahiba ono asline diloncat. Iku ing dalem nalikane ngancani
iku ing dalem nalikane ngancani sahibun sapa wong kang ngancani. Qad yajma'u terkadang ngumpulake. Qad yajma'u terkadang ngumpulake almala ing bondo. Qad yajma'u terkadang ngumpulake almala ing bondo syakhsun sapa awak-awakan. Syakhsun sapa awak-awakan summa yuhrimu nuli ngalang-alangi apa mal. Summa yuhrimu nuli ngalang-alangi apa mal hu ing syakhs. Summa yuhrimu nuli ngalang-alangi apa mal hu ing syakhs amma saking barang. Amma saking barang qalilin kang sithik. Qalilin kang sithik fayalqa. Mongko ketemu laqiya yalqa, ketemu sapa syakhs. Fayalqa mongko ketemu sapa syakhs azzulla ing kehinaan, ino. Azzulla ing ino wal haraba lan tegese ino. Muharabah itu kan aslinya perang, tapi kalah perang alias ino. Wa jami'ul ilmi lan utawi wong kang ngumpulke ilmu. Wa jami'ul ilmi lan utawi wong kang ngumpulke ilmu maghbutun iku den pengeni. Maghbutun iku den pengeni, diminati lah bihi kelawan jame. Bihi kelawan jame abadan ing dalam sulawase. Fala yuhadiru mongko ora kuatir. Utawa gawe wedi. Fala yuhadir mongko ora gawe kuatir minhu saking jami'ul ilmi. Al-fauta ing kelangan. Al-fauta ing kelangan wasalaba lan kerusakan, dedel rusak. Wasalaba lan dedel tau rusak. Ya jami'al ilmi he wong kang ngumpulke ilmu. Ya jami'al ilmi he wong kang ngumpulke ilmu, nikmat zukhru utawi saapi-apike simpenan. Nikmat zukhru utawi saapi-apike simpenan tajma'u iku kang ngumpulake sapa sira. Tajma'u iku kang ngumpulake sapa sira hu ing zukhr utawa ilm. Wala ta'dilan nalan aja mengo temenan sapa sira. Beralih temenan sapa sira. Wala ta'dilan nalan aja mengo temenan sapa sira bihi kelawan ilmu. Bihi kelawan ilmu durron ing intan permata, durron ing intan wala dhahabalan ora ing emas. Wala dhahabalan ora ing emas. Ya. Ada bait yang juga lumayan panjang menerangkan kepada kita dan mengingatkan kalau punya kemuliaan ojo disia-siakan. Itu sudah sebuah privilege yang harus dijaga gitu ya. Nah, hati-hati gawakis-gawakis yang punya pondok. Kata beliau al-ilmu zainun wa tashrifun li sahibihi. Ketahuilah bahwasanya ilmu adalah ibarat perhiasan dan bisa membuat pemiliknya menjadi orang yang mulia. Maka dari itu fatlub hudita funun al-ilmi wal adaba. Maka dari itu carilah ilmu sebanyak-banyaknya, carilah ilmu tentang akhlak. Ini harus gandengan. Wong nek duwe ilmu tapi nek ra duwe akhlak niku mangke bisa menjadikan ilmunya sebagai alat untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya lah ono kiai lah, kiai dianggap kiai dia punya dalil gitu untuk menghalalkan apa yang dia inginkan. Diego-egono helah. Seperti halnya contoh yang saya pernah sampaikan,
ada orang tahu kewajibannya zakat itu haul dan nisab. Satu nisab kemudian mau satu haulnya kurang 2 hari. Iku dadak duwite diwekno karo bojone. Diwekno bojone. Makanya pas di hari haulnya tersebut dia terhindar daripada apa? Kewajiban bayar zakat. Setelah itu duitnya dijaluk meneh. Nah, ini namanya orang nggak punya apa? Tata krama sama Allah Subhanahu wa taala. Kok dihelah-helah gitu. Oh coba lakoni deh bro ya. Kalau bisa zakat ya zakat. Sing seneng ngono lho. Ojo malah nompo. Kapan aku nompo zakat malah ngono pikiran. Ya Allah. Maka kata beliau betul. Carilah ilmu dan akhlak. Akhlak itu penting. Wong ora duwe akhlak bahaya. Katakan Nabi banyak sekali orang yang bisa masuk surga bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, bukan karena puasanya, tapi karena akhlaknya. Maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan carilah tentang adab sebanyak-banyaknya, maka hudita kamu akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak sekali dari murid-muridnya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Itu kalau datang ke majelis beliau, kalau ditanya, kamu ngaji sama Imam Ahmad itu ngaji apa gitu. Ya dijawab bukan saya nggak ngaji hadis, tapi kami ngaji adab. Nah, kami ngaji akhlak sama Imam Ahmad bin Hambal. Terus yang tertanam di pikiran mereka yaitu akhlak. Apa yang dilakukan sama Imam Ahmad bin Hambal berarti itu sudah akhlaknya Rasulullah. Jadi gak penting dia menciri qala Rasulullah gak paling penting, yang paling penting dulu akhlaknya. Nah, kayak gitu. Ada lagi al-adab fauqal ilm atau al-adab qablal ilm. Adab itu harus dipunyai sebelum kita berilmu. Makanya itu kita Masya Allah setelah belajar beberapa duka nggih sing MITBS kadose ngudi susilo ya. Basic itu ya. Penting itu untuk dipelajari. Kalau di sini ada adabul alim wal muta'alim itu juga perlu dipelajari. Piye-piye adab itu adalah basic utama untuk biar mendapatkan ilmu sing manfaat. Nek ora wah kurang ajar. Ngilmune dienggo sing ora. Kaya Qarun nah. Qarun niku lek asline pendereke Nabi Musa, dia itu penderek dulu. Dia minta dikasih ilmu biar bisa kaya. Wah, akhirnya iso gawe ngetokno emas dan akhirnya dia lupa. Nah, iki jenenge ora ditoto. Lupa dengan asal usulnya. Kata beliau kam sayyidin batolin aba'uhu nujubun. Banyak sekali orang-orang yang leluhurnya itu luar biasa, hebat, terkenal kiai, terkenal alim, duwe pondok, gede santrine akeh. Santrine bahkan iso mabur goro-goro nyaji karo Pak Yai iki. Kanur ru'us, mereka dulu adalah pimpinan-pimpinan, mereka adalah tokoh-tokoh di masanya. Tapi setelah itu fa'amsa ba'dahum dzanaba. Tiba-tiba keturunan setelahnya hanya sebagai pembebek saja, hanya pengikut saja, sangger melu ngono. Nah, iki hati-hati ya. Ini hati-hati yang punya pondok, yang punya madrasah itu harus dijaga betul, jangan sampai itu apa, ya itu koyok apa ya istilahnya. Walaupun tidak saya mensarankan, tidak ada SOP-nya, tapi nek coro akale wong lho. Anak kiai kok ora dadi kiai, kan aneh to ya. Anak kiai kok malah jadi wong biasa wae. Lucu itu, lucu. Itu pandangannya seperti itu. Kejaba nek wis jalurnya jalur zuhud, jalurnya tidak perlu iku beda meneh. Tapi kan itu adalah sebuah kegagalan. Itu menunjukkan malah ngisin-ngisin leluhur gitu loh, paham enggak? Oh, wong bapake utawa mbahane iso ngrumati umate kok malah putune dadi pokoke mengkene dapurane. Lah, akhirnya yang jelek itu bukan kamu toh, tapi yang jelek juga leluhurmu. Nah, bahaya ini. Ya. Terus buat apa keluar kamu ini gitu? Kamu orang leluhurmu itu nanti bagaimana? Kok aku duwe anak kayak gini? Kok aku duwe putu kaya ngene? Repot itu. Nah, hati-hati yang punya pondok, yang punya madrasah, yang punya sembarang itu hati-hati ya. Ini Masya Allah di sini banyak gawagis, Mas Nabil barang itu ya. Dan ngapal ke Quran ya. Hukumnya fardu ain bil, ngapal ke Quran termasuk fardu ain nih. Harusnya kalau kamu sadar. Masalahnya belum sadar dia. Ya harapannya setelah ini dia sadar lah, mereka harus ngapal ke Quran. Karena mau nggak mau, ya, nyambut itu kan
walaupun perempuan tapi dia kan harus Gus yang hafizul Quran kan gitu kan. Mosok putrane Syekh Hamim gak hafal Quran, wah repot. Aduh. Delok, murid-muridnya Syekh Hamim ae kaya aku ngono lho kok aneh. Iya. Muridnya Syekh Hamim ae kaya aku lah kok anake ngene iki piye ra. Enggak apa-apa. Moga-moga semangat setelah ini ya. Semangat kakak ya. Pokoknya Muria harus dikuasai oleh generasi Hamim. Syekh Hamim kabeh. Sak makom-makome pokoknya sak ya. Saya tuh kadang ngeri-ngeri sedap lihat Mas Nabil itu. Kenapa? Syekh Hamim itu Masya Allah. Di mana di yayasan Muria itu Masya Allah. Menjadi orang yang pasti di depan lah. Kemudian beliau yang ngatur acara, walaupun MC tapi kan keren banget MC negene Mbah Sunan lho, Mbah Sunan Muria. Sing mlebu negene makam ya Mbah Sunan ya beliau dereke Habib Umar Mutahhar, dereke Habib Muhammad lah anak Masya Allah. Walaupun saya Hamim itu sering WA saya, ini nggak apa-apa ya Mas Nabil untuk biar kamu gereja. Sering WA saya begini, kalau ketemu beliau mengatakan fihi tatawur katsir, fihi tarqiyah katsir. Dia tuh sudah banyak berkembang di Al-Fatah itu banyak berkembang, tapi di hati saya berkembang apa ngapal kira gelem-gelem ngene kaya ya. Iki tak cetakno Mas Nabil ya. Mas Nabil hukumnya sudah fardu ain ngapalno Al-Qur'an karena punya pondok Yambu Muria santri ini do ngapal ke lagi guse itu wajib. Bukan fardu kifayah lagi Mas Nabil. Walaupun adi-adimu do ngapal ke do ning Yambu sampai ning Al-Fatah jangan sampai jadi produk gagal ya. Masih ada waktu Mas Nabil ya. Semoga tertekan kamu di sini. Akram ini Masya Allah. Nah, apa-apa. Akram ini nanti futuhnya sendiri sama mbahnya ya nanti Masya Allah. Tapi ya itu tadi sudah mulai kelihatan mau di atas panggung mimpin maulid. Ya. Di saat gus-gus yang lain nggak berani mimpin maulid dia berani. Oh, itu sudah. Jadi standarnya itu di delok kangkangane. Nek kangkangane rak wani ndek wani sudah sapek itu termasuk. Tapi tetap dalail khairatnya kalau masih dari sini wah itu masih rendah itu. Mosok nenggene makame Mbah Basir li dalail khairatnya sih digowo dalail khairat Al-Fatah gitu. Walaupun sanad kita dalail dari Abuya dari Said Muhammad sama Imam Jazuli kita punya. Kalau saya juga dari guru sekumpul sampai Imam Jazuli. Tapi nek sampean baik wis gawe konsep seperti itu, dalail harus poso 3 tahun. Nah, ora poso. Ini jalur enggak tahu ya kalau khusus duriyah ada privilege Gus ya. Ijazahnya beda ya. Ya, nanti kita lihat. Tapi kalau Gus Dur sudah dipegang sama mbahnya, jadi saya sudah agak tenang. Maksudnya insya Allah ada barokah sendiri sama mbahnya itu futuhnya sama mbahnya. Futuhnya di sana. Futuhnya di sana, tapi kuncinya di sini. Oh iya. Kuncinya di sini. Enggak, kita enggak menghina, tapi kita berharap betul. Di sini kan banyak gus-gus, banyak kiai, anak-anak kiai, bahkan ada yang raden. Tok aja dadi cabul tok. Ada yang raden, ada yang keturunan kerajaan mana? Mas Piki kowe keturunan ndi kowe? Kerajaan, Masya Allah. Mas Piki itu nganu loh, raden itu loh ya, hati-hati. Ndoro Bei deh. Nggih, ini kalau yang punya leluhur yang mulia, leluhur tokoh-tokoh itu dibawa kalau bisa, dipikul bareng-bareng. Jangan sampai tenggelam hanya jadi kuburan terus biasa seperti orang biasa jangan rela gitu ya. Makanya sing Mas Nabil berarti sudah fardu ain. Gus Jul berarti kapan dalail Gus? Poso 3 tahun guring deh. Terus wa muqrifun khamilul abai. Banyak sekali orang-orang yang dulunya biasa, dia hanya orang-orang yang
dikenal masyarakat. Orang-orang yang leluhurnya biasa-biasa mawon. Tapi dia punya adab yang mulia. Hanya karena adab itu akhirnya nalal ma'aliya bil adabi warudaba. Karena dia memiliki akhlak yang mulia, terkenal soleh, terkenal wong sing apik, akhirnya dia sendiri terangkat menjadi orang yang mulia. Nah, berarti di sini ada isyarah dari yang bikin nadzoman bahwasanya jangan sampai meninggalkan akhlak al-adab fauqal ilm. Adab itu sebelum ilmu. Makanya ini kalau kita bisa blended lah, kita bisa untuk mengkomparasikan atau membarengkan ilmu yonto, adab yo untuk. Makanya kita tuh tidak muluk-muluk di Al-Fatah. Kamu pinter apapun monggo tidak masalah. Tapi sing penting al-adab itu sudah terpampang gone ngarep tangga iku mangsamu menghiasan tok ya mangsamu itu perlu direnungi. Kenapa ada tulisan itu? Tahu ngeletek kabeh tulisannya. Ngeletek gawe meneh to kan udah maksudnya. Itu kan slogan kita yang selalu kita gembar-gemborkan. Jangan sampai sebagai santri nggak punya adab. Itu harga mati sudah, harga mati nggak bisa ditawar lagi. Ya enggak apa-apa. Tapi ini selain orang-orang yang nggak punya tanggungan ya seperti Mas Nabil atau Gus Jul atau Atok beda lagi. Kalau Atok Gus Jul itu harus alim, harus pinter, harus yang itu. Standarnya beda. Mas Aska barang harus itu, harus lebih baik dari Gus Haidar, Gus Burhan. Masya Allah. Masya Allah. Ngakeh sih dia pondok udah gini ngakeh. Aku ya gumen. Gus Hasan. Yo, bagus. Gus Hasan boleh. Putune Baraden Fatah sama Basunan Kalijogo guys. Kudune hati-hati. Al ilmu kanzun wa dzukhrun la fana alahu. Ilmu bagaikan harta karun dan simpenan yang tidak akan pernah ada habisnya. Ni'mal qarinu idza ma sahibun sahiba. Dan sebaik-baik teman adalah ketika yang menjadi teman kita selalu menemani kita. Jadi ilmu itu akan bersanding sama orang yang memiliki ilmu. Terus dikancani, bahkan ke liang lahatnya, bahkan nanti di akhiratnya. Tapi itu tadi, sing keturunannya urung tentu iso pinter. Maka keturunannya juga harus minimal mantes-mantes ke awak dewe dengan itu. Saya kemarin lihat statusnya siapa itu. Allah Karim. Tentang Al Habib Abu Bakar Al-Adni yang baru meninggal beberapa hari lalu. Jadi orang tuanya pernah ngendikan gini, ya waladi, hai anakku, ana hamilul kitab, ibn hamil kitab ila Rasulillah. Aku ini hafal Quran, bapakku hafal Quran, mbahku hafal Quran, ila Rasulillah hafal Quran kabeh. Ana alim al-alama, wa abi alim al-alama, ila Rasulillah. Aku wong alim, bapakku ngalim, mbahku wong alim. Ana kata beliau, ana min ahlil ibadah, wa abi min ahlil ibadah ila Rasulillah. Jadi terus di akhir statement, kalau aku hafal Quran, sak mbahku tekan Rasulullah. Aku wong soleh, sak mbahku tekan Rasulullah. Dan aku alim dari saya sampai Rasulullah, kamu terus mau jadi apa gitu ya. Jadi kan ini beban betul yang menjadi anaknya kiai, beban betul bagi anak-anak yang punya pondok. Makanya hati-hati Jul. Ya alhamdulillah Jul sudah standarnya gampang lah, gede wani ning ngarep panggung wis sape iku. Ya, tapi harapan saya lebih ya Gus Jul ya, jangan sampai hanya sekedar ya Robi solid ya. Qad yajma'ul mal. Terkadang seseorang itu mengumpulkan harta, terus berusaha mencari kekayaan, tapi pada akhirnya kekayaannya yuhrimuhu, dia sendiri tidak bisa menikmatinya. Sithik wae ra iso, mbuh krana dhek lara, mbuh krana dhek memang asetnya tiba-tiba dibawa orang, ya enggak? Beberapa hari lalu ada kasus orang minta doa. Setelah Jumatan minta doa, intinya jenengan selamatan dalam rangka nopo Pak Haji, pokoknya dalam rangka muga-muga orang yang membawa lari uang saya mau mengembalikan, pokoknya sekitar 1 eman lah yang dibawa itu.
adalah anak buah. Dia yang ngumpulin, tapi orang lain yang menikmati. Maka beda nek ilmu mbok kumpul-kumpulno dhewe, mbok nikmati bahkan bisa dimanfaatkan orang lain. Lah kayak iki mau kasusnya. Kaya tapi duitnya digawa wong liya. Duit sugih kaya apa? Akhirnya fayal qadzul wal haraba, akhirnya dia menjadi hina. Nah, kan gitu. Karena yang dicari adalah harta, betun ilmu. Wa jami'ul ilmi maqbutun bihi abadan. Sementara orang yang mengumpulkan ilmu selalu menjadi daya tarik tersendiri, selalu menarik. Dan dia tidak akan pernah merasa apa? Takut al-fauta wassalaba. Dan dia tidak akan pernah merasa takut kekurangan ilmu atau kehilangan ilmu. Karena ilmu itu sifatnya muta'addi, bisa dirasakan orang lain. Maka dari itu ditutup dengan statement ya jami'al ilm, wahai orang yang mengumpulkan ilmu. Sebaik-baik yang kamu kumpulkan adalah yang saat ini kamu sedang usahakan, yaitu mencari ilmu. Wala ta'dilan nabihi durron wala dhahaba. Dan jangan sampai kamu menukarnya atau ngijoli ilmu tersebut hanya karena harta benda. Wes kowe sing mbok golek iku paling apik. Aja sampai terpengaruh duit apa meneh wedokan iku urusan keri. Sing penting ngalim dhisik. Tak lanjutke sisan nggih. Ora apa-apa rada suwe sithik. Soalnya sebenarnya saya kangen sama Anda semua, makanya ngajilah. Qala syair, idza anta lam tazra wa absarta hasidan nadimta ala tafriti fi zamanil badri. Idza anta nalikane ana sapa sira. Idza anta nalikane ana sapa sira lam tazra ora nandur sapa sira. Lam tazra ora nandur sapa sira wa absarta lan weruh sapa sira. Wa absarta lan weruh sapa sira hasidan ing wong kang ngundoh. Hasidan ing wong kang ngundoh buah. Nadim ta mongko bakal gelo sapa sira. Nadim ta mongko bakal gelo sapa sira alat tafriti ing atase sembrono. Alat tafriti ing atase sembrono fi zamanil badri ing dalem mangsa napa iku biji wineh. Fi zamanil badri ing dalem mangsa wineh alias tandur. Dalam syair yang lain kata beliau, jika kamu tidak pernah menanam apapun itu, menanam buah atau menanam kebaikan. Kemudian di suatu saat lain kamu melihat orang lain itu memetik hasil usahanya, melihat orang lain sukses, maka di saat itulah kamu akan merasakan kekecewaan. Kowe akan merasa gelo banget kok zaman biyen ora melu nandur, zaman biyen tidak ikut berinvestasi. Begitu juga kamu akan merasa gelo nek wis metu ka pondok. Merasa gelo nek wis jenenge wis merasa tua. Tapi aja didalil aku nek ngono ning pondok terus ae. Ya ora, tetap harus ada planningnya ya. Makanya kalau kamu melihat teman-temanmu sukses saat ini, ya itu bisa jadi karena kamu di saat mereka itu berusaha maksimal, di saat mereka itu menanam waktunya berinvestasi dengan yang baik, maka di saat itulah kamu dulu tidak pernah menggunakan sebaik-baiknya. Maka jangan sampai menyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Kenapa tidak bisa memanfaatkan waktu, tidak bisa memanfaatkan momentum. Wahada lan utawi iki ya akhi syab, he dulur lanang nomku. Kullu ma marra utawi sekabehane barang, kullu ma utawi sekabehane barang marra kang kliwat apa ma marra kang liwat apa ma alika ing atase sira min abiyatin saking pira-pira bait wa hikamin lan pira-pira bijaksana, kata bijaksana kuat nek ra paham. Yaqumu iku jumeneng apa ma yaqumu iku jumeneng apa ma maqama habatil panadol, ora bandul ya, nek bandul teh bandul. Maqama habatil panadol ing panggonane pil panadol.
Ayo, aku ya asine mau iki bandul ki apa? Jebul Panadol, astagfirullah. Iya. Aku yo bingung asline habatil bandul ku apa ya? Fil qiyami ing dalem jumeneng. Fil qiyami ing dalem jumeneng bitan syiti kelawan semangat trengginas. Bitan syiti kelawan trengginas wa ibaatil malali lan ngedohake rasa bosen. Wa ibaatil malali lan ngadohake rasa bosen wasaamati lan tegese bosen wasaamati lan tegese bosen watta'abi lan kesel watta'abi lan kesel. Kata beliau, wahai saudaraku yang baca buku ini, setiap daripada bait-bait yang kita baca, kemudian kata-kata bijaksana yang kamu baca, itu semuanya ibarat seperti pil Panadol. Nek cara saiki kurang marem ya, kaya dene apa? Suplemen lah ya, suplemen dalam hal apa? Fil qiyami bitansyid, untuk membangkitkan semangat kita cari ilmu, untuk menghilangkan rasa jenuh kita ketika cari ilmu. Yus ngeten niki kok yo ana sing jenuh, ana sing ngantuk, enggak apa-apa. Dinikmati mawon. Memang itu hakikatnya belajar seperti itu. Harus dilawan rasa jenuhnya, harus kompori atau dipanasi rasa semangatnya dalam mencari ilmu. Ini Anidaur Rabi saya baca sardan saya baca saja tapi enggak usah dimaknani, dengan itu nanti kita tutup dengan kitab besok tajridus shareh nek ngoten nggih. Anidaur Rabi, panggilan yang keempat ummatun la taqra ummatun la tarqa. Umat yang enggak mau baca, ummatun la tarqa adalah umat yang tidak akan berkembang, tidak akan sukses. Ini di sini hanya masalah masalah produktivitas antara bangsa Arab dengan bangsa Eropa. Di situ di halaman 46. Coba loncat. Di halaman 46 beliau mengatakan mulakhas ihsaiyat al-muqaranah, rangkuman penghitungan antara orang Arab dan orang Barat dalam masalah al-qiraah, membaca, wat ta'lif dan menulis. Dunia literasi nek cara saiki ngoten. Kita lihat adadud dual, jumlah negara bangsa Arab 22. Kemudian bangsa Barat ada Amerika, terus Amerika Selatan dan perairan Karibia, Asbania itu Spanyol, Israel itu Israel. Kita lihat ada tusukan jumlah penduduk. Arab berapa? 300 jiwa. Ya, 300 juta jiwa. Di Amerika Gabung itu juga lebih daripada 300 juta orang, di Spanyol lebih dari 45 juta orang, di Israel lebih daripada 7 juta orang. Yang beliau soroti ini adadul isdarat al-jadidah, jumlah buku yang dihasilkan, produktivitasnya bagaimana. Bangsa Arab dengan 300 juta orang tersebut hanya mengeluarkan buku sebanyak 5.600 judul. Sementara di Amerika itu bisa sampai 1.200.000 produk atau kitab buku. Di Karibia 42.000. Kemudian di Spanyol 290 290 judul likul limilyun nasamah, setiap 1 juta orangnya. Kan tadi 45 juta orang, maka 1 jutanya mengeluarkan judul 290 judul. Kemudian di Israel 7 juta orang bisa menghasilkan karya sampai 4.000 judul buku. Wafil khitam, pada akhirnya nas'alullah, kita meminta kepada Allah ayun hidha untuk membangkitkan al-himam, fokus kita, cita-cita kita, wa ayyuwaffiqa syababal ummah, dan semoga para pemuda umat ini mendapatkan taufik dari Allah,
babil khususnya lihifdzi awqatihim, untuk menjaga waktu mereka, wasarfiha, dan menggunakan waktu, fil qiraah, untuk baca, wal ilm, dan ilmu, lima fihi maslahatul ummah, untuk kemaslahatan umat, amin ya rabbal alamin. Ini memang saya loncat karena isinya hanya dari UNESCO, jadi gak penting juga, ngapunten mawon. Bukan salah mu'alif tapi salahnya kita mawon. Ala kulli hal, ini dunia kita memang sedang tidak baik-baik saja, khususnya dunia pesantren, dalam artian semangat untuk cari ilmu, semangat untuk baca kitab, apalagi ngarang kitab ya, itu jauh sekalipun lah, kita gak usah ngarang-ngarang mawon, kita menikmati apa yang sudah mereka hasilkan. Semoga apa yang mereka tulis bisa kita serap ilmunya, pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Hadza minna, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.